Saudara, sinyal kocok ulang Kabinet Indonesia Maju di penghujung masa jabatan kian kuat berembus terjadi pada Rabu Pon yang jatuh pada hari ini 1 Februari 2023. Meski tidak tegas menepis spekulasi reshuffle di hari Rabu Pon, Presiden Joko Widodo meminta publik untuk menunggu waktu yang tepat. Ditunggu saja besok. Rabu Pon besok. Kemisnya kemis pagi, lusa. Yang utama memang performa, kinerja. Bahwa ada sisi politiknya pasti juga ada, tapi itu bukan yang utama. Selasa malam sebelum Rabu Pon, Presiden terus terang mengakui ada beberapa menteri yang perlu dievaluasi. Meski ini adalah hal yang wajar dalam pemerintahan, pernyataan ini semakin memperkuat spekulasi soal reshuffle kabinet yang belakangan mencuat. Hari Rabu Pon sering disebut-sebut menjadi hari yang sering dipilih Joko Widodo untuk mengumumkan keputusan merombak kabinet. Apakah di hari Rabu Pon yang jatuh pada 1 Februari ini ada kemungkinan Presiden akan merombak kabinetnya? Sekretaris Kabinet Pramono Anung memastikan hari ini Presiden akan bertolak ke Bali. Rabu saya dampingi Presiden pergi ke Bali, tapi sore berangkat. Oh gitu. Kalau siang dan siangnya berarti ada agenda dulu nggak Pak di istana? Ya sore pergi ke Bali. Pagi dan siang bagaimana Pak? Di istana ada apa? Pelantikan apa? Ada pelantikan. Ada yang nunggu di kamar. Di tengah kencangnya isu reshuffle, Selasa siang Presiden juga sempat menggelar sejumlah rapat dan memanggil sejumlah menteri ke istana dalam rapat yang berbeda-beda. Namun, dua menteri dari Partai Nasdem, yakni Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, tak hadir meski topik rapat bersinggungan dengan bidang mereka. Tapi Bu Siti datang, kenapa nggak datang kenapa Pak? Kenapa mewakilkan Pak Lu? Komen kalau urusan itu. Kenapa Pak? No comment. Kan nggak diundang berarti. Apa? Yang di Hulu mentan. Loh, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Tapi Ya? titipannya nggak bahas soal apa-apa terkait isu reshuffle gitu ya Pak? Oh, nggak ada hubungannya dengan itu. Ya, seperti tadi Pak Mendak sampaikan. Oke? Terima kasih ya. Saya ngurusi beras, ngurusi cabai, ngurusi telur, ayam, daging ayam. Kalau reshuffle itu punya haknya Bapak Presiden. Mendak tapi sebagai ketum Pak. Iya, semua ngurus itu aja saya. Oh, Pak Menteri Pertanian nggak hadir Pak Zulhas? Isu reshuffle mencuat lagi usai pertemuan Jokowi dan Surya Paloh di Istana Kamis lalu. Ditambah, PDI Perjuangan sebelumnya telah memberi masukan nama-nama menteri yang perlu dievaluasi. Dan berkali-kali menyinggung para menteri asal Nasdem. Apakah ini berarti reshuffle kabinet memang ada di depan mata? Pertama, Surya Paloh sudah diundang ke istana. Biasanya ada tradisi, apa tidak reshuffle itu biasanya elit yang bersangkutan dipanggil. Pemberitahuan akan ada reshuffle atau pemberitahuan tidak ada reshuffle. Tapi saya termasuk yang meyakini ini terkait dengan pemberitahuan untuk dilakukan reshuffle. Yang kedua, tanda-tanda alamnya itu menteri dari Nasdem misalnya tidak diundang dalam rapat terbatas soal bagaimana mengantisipasi kelangkaan bahan pokok kemarin itu. Kenapa yang hadir cuma Bulog, kenapa yang hadir itu cuma Menteri Perdagangan. Padahal soal kelangkaan ketersediaan bahan pokok tentu sangat terkait dengan Menteri Pertanian misalnya. Kan begitu. Yang ketiga, di berbagai kesempatan misalnya salah satu orang yang berada di inner circle kekuasaan politik, pemerintah Pak Muchtar Ngabalin misalnya, selalu mengatakan bahwa kalau tidak alar melintang, hari Rabu akan diumumkan soal reshuffle. Kan itu Mas, tanda-tanda alam yang kita yakini bahwa soal reshuffle itu akan mungkin terjadi. Kalau mau ditambahkan ada unsur yang keempat, yaitu Jokowi itu sangat jarang bicara tentang kemungkinan reshuffle. Apalagi ada faktor politiknya ya, yang tadi sempat dikutip oleh Kompas di awal pembicaraan ini. 4 variabel yang kemudian bisa menegaskan bahwa persoalan reshuffle ini sebenarnya tinggal menunggu waktu. Kalau Hak kocok ulang kabinet merombak para pembantu memang ada di tangan Presiden. Dilakukan di hari baik manapun, yang paling penting, reshuffle harus bisa membawa manfaat terbesar untuk masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV.